Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Dr. Andes Vidya Rohim MSI. Yang kami hormati Kepala Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi, Bapak Dr. Rizal Effendi MM. Yang kami hormati CEO dan founder LPK Pakar, Bapak Aditya Kristanto Gunawan, serta peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat bergabung di webinar dengan tema Peran Media Sosial untuk Meningkatkan Omset UMKM yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja Pakar tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat hadir di dalam kegiatan webinar ini. Webinar ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan dalam rangka mendukung program pengembangan kewirausahaan terpadu atau yang saat ini dikenal dengan nama Jackpreneur. PKT merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi, keterampilan, dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat yang sudah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu. Untuk selanjutnya, penyampaian, sambutan, dan arahan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan webinar oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Dr. Andes Vidya Rohim MM, kami persilahkan. Mohon di-unmute terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua bisa hadir dalam rangka kegiatan webinar dengan mengambil judul Peran Media Sosial untuk Meningkatkan Omset UMKM. Yang saya hormati CEO and founder Pakar, Bapak Aditya Kristanto Gunawan. Yang saya hormati Kepala Seksi Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi, Bapak Rizal MM. Yang saya hormati seluruh Jackpreneur binaan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat. Juga yang saya hormati sekaligus saya banggakan PJLP Pendamping Kewirausahaan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah upaya dari kami
Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi di tahun 2020, di tahun 2019, di tahun 2018, kami telah memiliki yang namanya terakhir kita sebut dengan Jackpreneur itu sebanyak 1.600. Dengan banyaknya kita memiliki binaan Jackpreneur ini, namun di tahun 2020 ada yang namanya pandemi telah melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Ini menyebabkan beberapa upaya yang sudah kita laksanakan menjadi terkendala, menjadi terhambat awal-awalnya. Namun dengan upaya kita mencoba untuk bisa selalu eksis apa yang sudah kita bina kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Jakarta Pusat. Binaan kita, Jackpreneur kita, ini bisa pulih, bisa kembali berkegiatan untuk menopang kegiatan perekonomian keluarganya. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, di jajaran P3T, di jajaran seksi penempatan, pelatihan, produktivitas, dan transmigrasi, mengupayakan dengan keberadaan media sosial ini bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil bagaimana kita bisa meningkatkan omset UMKM Jackpreneur kita ini lewat media sosial. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi digital ini, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha besar untuk menjual produk mereka. Karena mereka juga menggunakan teknologi digital. Hal ini dikarenakan mereka akan berada dalam satu platform yang sama itu tadi. Mereka juga menggunakan teknologi digital, UMKM kita, Jackpreneur kita juga sama menggunakan teknologi digital. Sehingga nantinya kesempatan yang sama dalam melakukan promosi dan penjualan produksi ini bisa sejajar. Ini harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan dan membentuk Jackpreneur yang tangguh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat merasa alhamdulillah terima kasih. Kami tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa membina Jackpreneur kita dengan mandiri, namun kita berkolaborasi, bekerja sama, saling bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja pakar, yang dalam hari ini adalah Pak Aditya Kristanto Gunawan. Oleh karena itu, nanti tolong ibu-ibu peserta yang sebanyak 100 orang lebih ini adalah kesempatan. Ini tidak semua orang bisa diundang oleh Pak Kasih dan jajarannya. Ini hanya 100 orang lebih saja dari jumlah 1.600 Jackpreneur yang kita bina. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Pakar yang sudah berkolaborasi dengan kami, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi khususnya, yaitu seksi P3T. Karena LPK Pakar
adalah lembaga pelatihan kerja di bidang teknologi digital. Ini Bapak Ibu, Jackpreneur yang kita hadirkan sebagai narasumber pada hari ini dalam rangka untuk meningkatkan peran media sosial. Ini tidak yang ecek-ecek. Ini yang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya, yaitu di teknologi digital. Beliau telah memiliki pengalaman. Beliau sudah melatih dan meningkatkan kompetensi di bidang digital, marketing dengan perannya. Sekarang, alhamdulillah, dapat meningkatkan keterampilan pengetahuan dan strategi dalam membangun dan mengembangkan usaha, serta Jackpreneur dapat ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan usahanya, Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan yang baik, ini ilmu yang tidak bisa kita anggap remeh, kita anggap enteng, karena memang perlu kita itu nanti dalam mengikutinya secara tekun, secara disiplin dalam satu hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya sangat menghargai dan berterima kasih kepada LPK Pakar atas komitmennya dan kontribusinya dalam pengembangan kewirausahaan di DKI Jakarta, khususnya yaitu Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Karena apa? Karena kita juga sudah mendapatkan yang namanya 5 hal terkait dengan budaya kerja. Di antaranya adalah melakukan kolaborasi. Ini alhamdulillah tahun 2020 sudah kita menjalin kolaborasi dengan perusahaan besar. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini timnya Pak Rizal Effendi nanti bisa meningkatkan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan di Jakarta Pusat yang bisa kita ajak kolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan warga masyarakat Jakarta Pusat, khususnya lebih-lebih ini untuk menyelesaikan target-target yang menjadi KPI, menjadi KSD di pemerintah Provinsi DKI. Sekali lagi, khususnya kepada seluruh peserta, kepada Bapak Aditya Gunawan dan seluruh para pendamping Jackpreneur, Suku Dinas Tenaga Transmigrasi dan Energi, nantinya ini dapat mengikuti dan memanfaatkan kegiatan ini baik, dan selanjutnya nanti para PJLP pendamping usai pasca kegiatan pelatihan ini juga akan selalu bersilaturahmi, selalu memonitor, selalu membimbing, selalu membina Bapak Ibu Jackpreneur kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Tentunya yang terpenting adalah dengan ilmu ini nantinya omset UMKM Jackpreneur kita bisa meningkat lewat media sosial. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar peran media sosial untuk meningkatkan omset UMKM di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat resmi saya buka. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasudin Nakar Transgi Jakarta Pusat yang telah memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi dalam kegiatan webinar dengan tema
peran media sosial dalam rangka atau sebagai upaya untuk meningkatkan omset UMKM, khususnya UMKM yang ada di Jakarta Pusat. Saya sampaikan bahwa di era digital seperti sekarang ini, kehadiran media sosial membuka beragam kesempatan bagi kita untuk mempromosikan bisnis dan produk secara murah. Karena itulah setiap pelaku bisnis yang ingin mengembangkan usahanya harus melek dan go digital. Artinya kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital, memperkenalkan produk dan layanan kita kepada kalangan masyarakat secara lebih luas. Hal ini bisa dilakukan baik melalui aplikasi online chat seperti WhatsApp, Line, Telegram, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai CEO dan founder Pakar, Pak Aditya Kristanto Gunawan, yang akan membagikan nanti mungkin bisa dicatat ya yang mungkin disampaikan Bapak Aditya Gunawan, karena beliau sudah sangat berpengalaman sekali di bidang dunia digital marketing. Pengalamannya sudah luas, bahkan sampai ke luar negeri, Pak. Beliau juga pernah ngajar di Singapura dan beberapa negara Asia lainnya. Satu ini. Baik, kita langsung saja. Bisa langsung Pak Aditya Kristanto untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya pengen salamin dulu ya Pak Sudinakar Trans, Pak Vidya, lalu Pak Kepala Seksi, Pak Rizal, kemudian mungkin dari panitia Pak Titis yang kontekan sama saya. Jadi terima kasih untuk kesempatannya juga untuk bisa berbagi di sini. Jadi senang pagi menjelang siang ini saya bisa mungkin bagi-bagi sedikit ya. Mungkin ini lebih ke arah sharing gitu ya. Mungkin saya udah lebih banyak bermain di dunia digital, tapi belum tentu ilmu yang saya punya tuh adalah yang terbaik gitu. Pasti akan kita sama-sama sharing. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan nanti ada pertanyaan juga silakan bisa langsung ditanyakan. Mungkin biar lebih rapi ya, kita mungkin tanya dulu di kolom chat ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti mungkin di kolom chat itu nanti setiap ada sedikit pergantian ya. Jadi mungkin lebih mudah seperti itu. Jadi pertanyaannya akan kita tulis di kolom chat. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan nanti di kolom chat. Nanti mungkin setiap beberapa slide sekali akan saya coba lihat di kolom chat tersebut. Oke, Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan sharing ya tentang satu topik ya. Itu adalah peran media sosial untuk meningkatkan omset UMKM. Ya, jadi mungkin kita akan langsung mulai aja ya, karena waktunya juga cukup terbatas. Kita mungkin bisa selesai sebelum jam 12 ya kira-kira. Nah, jadi buat Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan, media sosial itu memang bisa menjadi suatu channel yang menarik ya untuk kita bisa sebagai alternatif marketing atau alternatif pemasaran sehingga itu bisa lebih murah. Jadi untuk kita bisa meningkatkan omset kita. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke sana ya, mungkin saya pengen sharing sedikit nih untuk apa yang namanya digital marketing channels ya. Jadi kalau di Indonesia tuh sebenarnya ada banyak gitu. Kalau nanti Bapak Ibu pengen mempelajari semuanya. Nah, kalau hari ini kan topiknya sosial media, tapi saya biasanya akan suka dengan buka satu slide ini. Jadi kita punya digital marketing channel. Sorry, sebentar. Saya kayaknya mendingan share screen karena nggak kelihatan. Oke. Oke, ya jadi mungkin nanti Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya digital marketing channel tuh ada banyak ya. Jadi ada banyak, salah satunya mungkin pertama adalah Google. Ya, jadi Google itu adalah mesin pencarian. Ya, jadi kalau buat nanti Bapak Ibu yang belum tahu ya, Google itu kita bisa ngiklan nanti. Ya, jadi saya mungkin akan tunjukkan secara cepat aja. Misalkan kita punya contohnya ya, misalkan saya nggak tahu UMKM di sini bidangnya apa saja. Tapi misalkan di sini kita punya jasa pemasangan CCTV misalkan. Ya, jadi misalkan jasa pemasangan CCTV. Nah, di sini kita bisa masang iklan juga nih di Google. Ya, jadi ini adalah iklan. Oke. Ini namanya iklan. Nah, iklan ini nanti kita bayarnya juga per klik. Jadi setiap kali ada yang ngeklik iklan kita bayar. Nah, kita bayar ke siapa? Ke Google, ya.
Nah, atau teman-teman Bapak Ibu sekalian Jakpreneur ini nanti bisa juga mengusahakan namanya SEO. Jadi kalau di sini tuh kita sebutnya SEO, ya. Jadi SEO itu adalah organik. Jadi kalau dicari di Google nanti bisa muncul. Nah, ini mungkin sekilas saja ya, karena hari ini adalah lebih ke arah sosial media. Nah, jadi selain itu yang pertama adalah Google. Kemudian kita juga bisa masuk ke YouTube. Jadi kalau YouTube mah mungkin nggak perlu dijelasin lagi ya. Kita bisa bikin YouTube channel, kemudian mungkin kita bisa bikin konten-konten yang menarik. Nanti mungkin kita selipin produk-produk kita sedikit di dalam YouTube tersebut. Nah, itu adalah YouTube. Nah, lalu untuk sosial media sebenarnya ada cukup banyak ya di Indonesia. Mungkin yang populer sekali adalah Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Jadi WhatsApp saya anggap sebagai media sosial. Kemudian ada TikTok, ada Twitter, mungkin ada LinkedIn dan macam-macam. Ya, jadi hari ini kita akan fokus sekali ke satu media sosial yaitu Instagram. Ya, walaupun nanti di situ akan ada banyak sekali cara-cara lain. Misalkan kita pengen digital marketing sekarang lewat TikTok misalkan. Jadi sambil mungkin ada ada musik-musik yang yang seru gitu ya, terus kita sambil demoin produknya kita. Nah, itu juga bisa. Tapi hari ini kita akan bicara lebih banyak ke Instagram. Nah, atau sebenarnya alternatif ketiga, nanti Bapak Ibu sekalian bisa main di marketplace. Jadi marketplace itu artinya ya adalah website-website yang memang di dalamnya tuh seperti mall gitu ya. Jadi seperti e-commerce. Jadi di situ kita tahu kalau yang terbesar di sini ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Ya, berita terakhir kan Tokopedia lagi mau merger sama Gojek. Jadi itu juga menarik ya. Nanti akan mungkin sedikit shift landscape-nya. Tapi yang terbesar sekarang masih Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Jadi 3 hal ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan fokusnya di Facebook sama Instagram. Oke, jadi Facebook sama Instagram Family itu sebenarnya saya biasanya bagi digital marketing tuh jadi 2. Jadi ada digital marketing yang sifatnya gratis, ya. Jadi kalau gratis tuh artinya ya kita tidak perlu ngapa-ngapain. Maksudnya tidak perlu bayar gitu ya, tidak perlu bayar, tetapi biasanya malah kita lebih banyak usaha. Jadi kalau gratis tuh biasanya kita membutuhkan follower dulu. Ya, kita butuh usaha dulu bikin konten yang bagus sampai akhirnya followernya banyak. Jadi kita bisa setiap kali posting tersebut bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, yang kedua adalah berbayar. Ya, jadi kalau berbayar itu artinya kita bisa mulai bahkan dari follower kita 0 gitu ya. Jadi follower kita mungkin masih 50, masih 100, masih baru. Kemudian kita bisa berbayar. Nah, berbayar itu berarti kita bisa pakai Facebook sama Instagram Ads. Atau nanti ada beberapa tipe berbayar yang lain seperti kita bisa pakai influencer. Ya, jadi nanti akan kita bahas teknik-teknik marketing ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kalau gratis itu ada beberapa tempat nih. Yang pertama adalah Facebook Group. Nah, ini yang paling gampang. Jadi Bapak Ibu simpelnya adalah coba cari deh Facebook Group dekat Bapak Ibu ya. Misalkan kalau Jakarta Pusat, misalkan saya nggak pernah cek juga ya. Misalkan ada grup jual beli tentang barang tertentu gitu ya. Misalkan yang saya tahu tuh biasanya yang tentang hobi-hobi itu banyak tuh grupnya. Kayak misalkan jual beli, misalkan misalkan Gundam gitu, atau jual beli misalkan Nintendo, atau jual beli kamera gitu. Nah, itu semuanya biasanya ada grupnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke grup tersebut, lalu coba untuk menjual produknya di sana atau jasanya. Itu adalah Facebook Group. Ya, yang kedua adalah kita bisa bikin Facebook fanpage. Ya, jadi Facebook fanpage itu berarti Bapak Ibu nanti bikin fanpage, ya, bikin Facebook page namanya. Itu terpisah dari profilnya kita, ya. Atau kita bisa pakai Instagram profile. Jadi kita punya Instagram, kita kumpulin follower, itu buat bikin Instagram itu gratis, ya. Jadi nggak perlu apa-apa, kita bikin Instagram. Sama yang terakhir adalah, nah ini mungkin sesuatu yang harus diupdate juga gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering nih, yaitu adalah WhatsApp. Oke, jadi WhatsApp itu dengan kita update status itu oke banget. Makanya mungkin yang harus dipikirkan adalah gimana caranya orang-orang yang beli produk kita itu nyimpen nomornya kita. Gitu. Jadi biar ketika kita tiap kali status ada produk baru, karena orang tuh kepo, ya kan? Udah ada Instagram Story, Facebook Story, WhatsApp status pun juga akan dilihat. Jadi WhatsApp status ini juga salah satu yang menarik. Jadi orang bisa jadi tanya-tanya gara-gara ngelihat WhatsApp status. Oke? Nah, jadi mungkin beberapa contoh ya. Jadi misalkan ini, ya. Jadi waktu itu ada satu toko ya, dia jual aksesoris dan kebetulan ini perhiasan, ya. Jadi
dia naiknya cepat banget. Dia mulai jualan di Desember 2019. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa bikin akun Instagram itu yang berbagai macam ya, tapi nanti akan kita bahas persiapannya gimana, marketingnya gimana. Nah, jadi untuk akun Instagram organik itu nanti Bapak Ibu bisa bikin berbagai macam tipe akun ya. Misalkan contohnya, saya akan contohin beberapa ya. Jadi misalkan kalau nah, sebenarnya sih mungkin saya pengen ini ya, saya pengen untuk mengajak Bapak Ibu untuk kita mulai shift mindset. Jadi shift mindsetnya kalau di sosmed atau di digital marketing, itu yang penting adalah kita shift mindsetnya dari mindset konsumen, jadi mindset produsen. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, mungkin biar kita lebih cair sedikit ya, boleh tolong ngaku gitu ya di kolom chat. Bapak Ibu sehari ngabisin waktu berapa lama di Instagram? Coba ngaku di kolom chat. Bapak Ibu apakah menghabiskan berapa lama ya? 1 jam atau 2 jam atau lebih gitu? Coba ngaku di kolom chat ya, jangan malu-malu. Oke? Coba ngaku. Sering banget di atas 3 jam. Nah, itu dari Pak Muhammad. Terima kasih pengakuannya, Pak. Oke, bisa sampai 2 jam, 3 jam ya. Lumayan ya. Lumayan banyak ya waktu yang ditaruh di Instagram. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin saya pengen ngajak Bapak Ibu sekalian untuk shift. Jadi kalau sekarang misalkan kita di Instagram tuh tujuannya adalah buat konsumsi konten gitu ya, buat seneng-seneng. Nah, sekarang coba dibalik. Jadi sekarang mungkin bisa jadi, ini yang biasa saya sarankan sih. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bikin akun baru misalkan. Nah, akun barunya itu khusus buat follow kompetitor Anda di bidang yang sama. Jadi misalkan kalau Anda bikin kue ya silakan follow semua pembuat kue yang Anda tahu bagus ya. Atau kalau misalkan Anda usahanya contohnya misalkan adalah bengkelas gitu. Nah, coba cari Instagram semua bengkelas yang Bapak Ibu tahu gitu dan seterusnya. Jadi coba di-follow ya kompetitor-kompetitor yang berada di bidang yang sama. Misalkan di bidang fashion gitu ya. Silakan coba follow brand-brand yang menurut Bapak Ibu bagus. Nah, lalu akun Instagram itu nanti Bapak Ibu silakan setiap hari mungkin spend waktu 30 menit 1 jam. Itu buat apa? Buat kita mau ngeliat kompetitor kita tuh ngapain gitu. Jadi itu mungkin yang pertama tuh yang saya pengen ajak. Nah, mungkin saya akan contohin ya. Misalkan Bapak Ibu ada yang misalkan jualan mainan nih, misalkan. Nah, ini salah satu akun jualan mainan yang cukup besar ya. Nah, jadi namanya Kidu Toys. Nah, Kidu Toys ini dia jualan mainan. Nah, kita bisa lihat dengan kita banyak meriset itu nanti insting kita akan banyak terasah. Jadi misalkan kalau lagi asik-asik buka Instagram gitu ya, kemudian ketika scroll kita bisa berhenti gitu ya. Kita bisa berhenti kita bisa berhenti untuk dari scroll itu kita bisa jadi ngeliatin suatu konten. Nah, Bapak Ibu jangan cuma menikmati kontennya, tapi juga dipikirkan, kok bisa ya gua stop ya? Gitu. Kenapa kok bisa saya stop? Oh, ternyata karena dia pakai warnanya merah ngejreng gitu. Oh, berarti nextnya mungkin konten-konten saya harus pakai warna merah ngejreng misalkan. Karena itu akan sangat menarik perhatian versus konten-konten dengan warna yang kalem kayak misalkan biru muda. Nah, jadi Bapak Ibu silakan bisa dipikirkan gitu ya. Jadi itu maksud saya dengan shift mindset dari konsumen ke produsen. Jadi waktu yang sudah di-spend di sosial media itu silakan coba nanti dipikirkan. Begitu kita scroll, kita stop. Ini kok bisa menarik? Kok saya bisa nonton videonya? Kok saya bisa bisa baca-baca captionnya? Kok saya bisa masuk ke komennya? Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Nah, kemudian Bapak Ibu juga silakan dimulai dengan banyak melihat kompetitor. Jadi misalkan nanti kalau kita ngeliat kompetitor, nah ini mungkin yang tadi mindset pertama adalah pindah dari konsumen ke produsen. Nah, mindset yang kedua mungkin yang saya pengen sampaikan itu adalah ini adalah proses gitu ya. Jadi semua digital marketing, semua hal-hal yang berbau marketing, bisnis itu semua adalah proses. Jadi yang Bapak Ibu harus bisa lakukan adalah harus suka dengan prosesnya gitu. Jadi nggak mungkin bisa dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan gitu ya langsung tiba-tiba omset kita explode gitu ya, langsung meledak gitu. Nah, itu mungkin nggak bisa, mungkin bisa untuk segelintir orang gitu ya. Jadi tetapi kebanyakan itu adalah proses.
Nah, mungkin saya akan tunjukkan ya salah satunya. Ini salah satu akun yang apa namanya yang cukup besar ya, Kido Toys ini. Mungkin yang saya pengen kasih lihat adalah di sini followernya 300.000. Nah, Bapak Ibu mungkin kadang-kadang cuma ngeliat followernya doang 350.000. Pernah lihat nggak jumlah postingannya? Nah, jumlah postingnya ada 21.000 Bapak Ibu, ya 21.000. Anggaplah ya, misalkan saya nggak tahu ini akunnya udah berapa lama. Anggaplah misalkan akunnya 3 tahun deh, ya. Akunnya misalkan 3 tahun, ya. Berarti 21.000, ya. Sorry. Oke, berarti 21.529 ya dibagi misalkan 3 tahun deh. Berarti satu harinya mereka bisa posting 19 kali gitu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin sesuatu mindset yang Bapak Ibu mungkin harus jatuh cinta sama prosesnya gitu, karena memang itu bukan proses yang mudah gitu ya. Jadi contohnya misalkan si Kido Toys ini, misalkan ini akunnya 3 tahun gitu ya, berarti setiap hari itu dia bisa posting 20 postingan. Nah, sanggup nggak selama 3 tahun gitu setiap hari posting 20? Nah, itu mungkin sesuatu yang Bapak Ibu mesti coba pikirkan ya, mesti coba. Nanti kita akan lihat gitu ya cara yang paling efektif dan efisien gimana. Tapi saya menunjukin dulu kalau akun-akun gede kadang-kadang mungkin kita ngiler ya, ngelihat jualannya dia kok ramai banget gitu, tapi kita nggak tahu usaha di belakangnya. Oke, jadi ini ya contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan masuk ke akunnya kompetitor, nanti kita bisa lihat misalkan dia pakai title-nya apa, dia bio-nya apa, misalkan beli 3 item harga diskon, free bubble dan garansi, dia masukin WA sama line-nya di sini. Kemudian di sini dia masukin domainnya misalkan, ya. Nah, kemudian kita lihat ternyata highlight-nya dia kumpulin testimonial setiap bulan. Jadi testimonial Maret, testimonial Februari, testimonial Januari. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini testimonialnya sampai bulan apa tuh? Ya, sampai 2019 gitu ya. Jadi testimonial dari Juli 2019, ini ada yang sampai 2018. Jadi kita bisa lihat ini kekonsistenan akun ini gitu. Jadi Bapak Ibu proses ini satu akun yang menurut saya prosesnya konsisten banget gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan hal ini ya. Nah, yang dilakukan adalah ya dia simpel aja, dia cuma posting foto produk aja, ya, foto produk, tapi foto produknya juga rapi. Nah, ini mungkin nanti juga akan kita bahas, ya. Jadi, ternyata feed-nya dia cuma posting foto produk aja. Jadi kalau misalkan satu produk dia posting dengan beberapa foto detailnya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian habis itu pembelian lewat WA, misalkan, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat kalau frame-nya juga konsisten gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin ada beberapa yang dia selipin video-video. Nah, jadi ini contoh, misalkan kita jualan kita mainan anak, kita bisa riset kompetitor-kompetitor seperti ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu follow, biasanya di sini akan ada suggested juga. Nah, jadi silakan, makanya saya mungkin suggest atau menyarankan Bapak Ibu misalkan mau pakai akun sendiri atau misalkan mau bikin akun baru khusus buat riset ini, silakan. Tapi di sini silakan follow akun-akun yang memang berhubungan dengan bisnisnya kita. Jadi nanti kita akan jadi lebih peka. Ternyata lagi ada mainan baru yang lagi ngetren ini ya. Kenapa bisa tahu? Karena semua toko lagi jual hal tersebut, misalkan. Nah, jadi kita jadi tahu, kalau misalkan saya jualan mainan, berarti saya mesti nyetok dulu juga nih untuk tipe produk yang ini, gitu ya. Nah, jadi mungkin itu ya, akun Instagram organik. Nah, yang kedua sebenarnya Bapak Ibu nanti juga bisa memanfaatkan namanya iklan. Ya, jadi iklan itu berbayar. Berbayarnya kenapa? Karena kalau misalkan Bapak Ibu hanya bergantung sama follower aja, mungkin ya akan naiknya lebih lambat. Tapi kalau misalkan mau cepat naik, itu paling cepat adalah kita menggunakan iklan. Ya, jadi iklannya di Facebook sama Instagram Ads. Tandanya apa? Tandanya adalah kalau Bapak Ibu dapetin yang bersponsor kayak gini. Oke, jadi bersponsor. Nah, jadi ini juga salah satu yang kita bisa riset gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan lagi bingung ya mau bikin konten apa, itu salah satu tempat risetnya itu ada satu tools namanya Facebook Ad Library. Ya, Facebook Ad Library. Oke. Nah, jadi Facebook Ad Library ini Bapak Ibu nanti bisa cek ya di Google. Kemudian di sini bisa tulis Facebook Ad Library. Lalu Bapak Ibu misalkan saya jualannya adalah baju gitu ya atau fashion.
Nah, misalkan saya pengen riset Cotton Ink, misalkan. Jadi ini salah satu brand yang cukup terkenal ya untuk wanita, ya. Lalu di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih all ads ya, jadi atau iklan semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat tipe-tipe konten-konten yang dipakai oleh brand itu sebagai iklan. Jadi kita lihat, oh ternyata dia bikin video kayak gini, ya dia bikin video yang ganti-ganti seperti ini. Contohnya, ini bikinnya gampang, ya. Jadi ini bikinnya bisa dari Canva, dari mungkin aplikasi yang Bapak Ibu udah sering pakai kayak KineMaster atau VN ya. Nanti akan kita list down beberapa. Itu bisa buat bikin slideshow sederhana seperti ini, gitu ya. Jadi contoh-contohnya ternyata dia bikin video-video singkat seperti ini. Oke. Lalu kita lihat, oh ternyata videonya sekarang dia videonya semua kayak gini. Berarti mungkin konten-konten kayak gini yang disukai sama customer-nya. Kayak gitu ya. Ini kita lihat semuanya, videonya kita lihat bikinnya seperti itu. Ya. Nah, jadi contohnya itu ya. Jadi kita bisa nanti pakai akun Instagram organik atau Facebook sama Instagram Ads. Nah, sebelum saya masuk ke tanya jawab ya, mungkin tadi udah ada beberapa yang bertanya. Ini mungkin saya pengen share sedikit. Ini mungkin pertanyaan yang sering banget ditanyain di awal. Jadi misalkan saya sering banget dapat pertanyaan, Pak, saya udah punya akun Instagram gitu ya. Kemudian saya udah posting, ya saya udah rapin highlight, saya udah tulis bio gitu ya, udah masukin bio link, nanti akan kita bahas semua itu. Tapi kok follower saya nggak naik-naik gitu ya. Kok nggak ada yang nanya, kok nggak ada yang beli. Nah, jadi analoginya simple ya. Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bikin akun Instagram, itu ibarat kayak kita buka toko di mall. Maksudnya gimana sih buka toko di mall? Jadi maksudnya gini, ini adalah mall ya. Jadi kita anggap ini adalah mall Instagram ya. Kita sebut ini dengan mall Instagram. Nah, si mall Instagram ini ya, Bapak Ibu itu rame banget ya. Jadi kayak misalkan kalau di Jakarta mungkin kayak Tanah Abang lah. Jadi ini mungkin kayak pasar Tanah Abang gitu ya. Orang yang lalu lalang tuh banyak banget gitu ya di sini gitu ya. Jadi banyak banget orang-orangnya. Nah, tapi karena Bapak Ibu buka toko baru alias akun baru, ditaruh sama Instagram itu di pojok gitu ya. Di pojok, di mana nih tokonya kita nih, toko kita, toko baru. Oke. Nah, jadi toko baru. Nah, toko baru ini kok nggak laku-laku ya karena nggak ada orang yang lewat gitu. Jadi hanya dengan membuat akun itu artinya ya Anda buat toko gitu ya, buat toko di mall. Mallnya tuh rame gede banget, tapi toko Anda tuh di pojok gitu ya. Nah, jadi gimana dong? Ya, gimana caranya biar kita bisa marketing gitu ya, biar kita bisa laku di awalnya. Nah, kalau punya toko apa sih yang bisa dilakukan? Misalkan yang pertama ya, kita bisa pameran, bener nggak? Jadi toko kita di pojok, tapi kita bilang ke yang punya mall, mall, gue berani bayar lu deh gitu ya, tapi saya pengennya di tempat yang rame misalkan. Jadi saya pengen ada kios nih di sini ya. Jadi saya pengen ada kios di sini. Jadi kalau orang yang pengen dapetin lebih lengkap produknya ya mereka silakan lihat-lihat ke toko saya. Nah, jadi pameran. Jadi pamerannya kita bayar ke yang punya mall. Oke. Nah, ini kalau ini analoginya adalah Bapak Ibu nanti bisa pakai iklan. Ya, iklan di Instagram. Oke. Nah, atau yang kedua, misalkan Bapak Ibu bisa sebar flyer nih. Ya, jadi kita pakai orang nih, ya ini orang kita nih yang pergi keluar, kemudian habis itu sebar-sebar flyer. Ya. Nah, kalau ini nanti analoginya nanti kita jelasin namanya outreach. Ya. Jadi outreach itu adalah kita akan banyak main ke akun-akun lain, terus kita banyak berinteraksi sama akun tersebut. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar lebih banyak orang yang mau kepoin akunnya kita. Ya, itu namanya outreach. Ya. Yang ketiga kita nanti bisa pakai kita bisa pakai endorse ya. Kita bisa pakai public figure. Jadi artinya ketika kita ketika kita punya toko baru gitu ya, kita bisa undang artis. Nanti dengan artisnya diundang, orang-orang kan akan ikut ke tokonya kita. Nah, jadi kalau public figure ya ini seperti kalau kita ngomong biasa nama kerennya tuh KOL ya atau Key Opinion Leader. Itu sama aja sih, itu namanya influencer atau selebgram. Jadi kita pakai bantuan orang-orang yang memang sudah terkenal gitu ya. Kemudian yang keempat, mungkin kita bisa masuk ke directory mall-nya. Ya, directory mall-nya tuh kan kalau mall kan kadang-kadang ada misalkan petunjuknya, ya kemudian ada mungkin buku-buku mall-nya, ada website-nya. Nah, directory mall ini analoginya adalah hashtag. Ya.
Jadi nanti ya beberapa yang akan kita bahas ya untuk gimana sih caranya akun Instagram kita dari 0 itu bisa naik gitu ya, bisa cepat naik. Nah, jadi ini mungkin ada beberapa ya, mungkin yang kelima nih, yang terakhir ya, itu adalah ya kita minta tolong teman kita ya, minta tolong teman atau saudara untuk bikin toko kita kelihatan lebih rame ya. Jadi ini mungkin yang kelima. Nah, jadi Bapak Ibu ya sebenarnya analoginya simple kayak gitu aja. Jadi buka toko di mall sama buka akun Instagram itu sebenarnya konsepnya sama persis gitu ya. Tapi berarti kita harus marketingnya kayak gimana. Nah, jadi untuk hari ini ya Bapak Ibu sekalian untuk materi hari ini itu nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan bicara persiapan. Jadi persiapan tuh maksudnya gini. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti punya toko ya, ini analoginya gampangnya punya toko. Nah, punya toko itu ya, kalau misalkan tokonya masih berantakan, kotor gitu ya, milih barangnya susah, harganya nggak ketempel di produknya dan seterusnya, sebanyak apapun nanti orang yang Anda bawa ke toko Anda, mereka nggak bakal beli. Benar ya? Jadi yang pertama yang penting itu adalah persiapan. Jadi gimana caranya kita ngerapiin tokonya kita. Gimana caranya kita bikin profil kita menarik. Ya, karena kalau tokonya udah rapi, interiornya bagus, barangnya rapi gitu kan, kemudian ditata dengan bagus ya, dengan dekor yang lumayan, dengan musik yang oke gitu kan, orang begitu masuk juga nyaman, mereka mungkin akhirnya beli. Nah, tapi kalau enggak ya nggak beli. Nah, makanya pertama tuh yang penting tuh adalah persiapan dulu. Jadi kadang-kadang kebalik. Jadi kadang tuh kita punya akun Instagram, kita udah masih berantakan akun Instagramnya, kita langsung marketing gembar-gembor kemana-mana. Salah, mestinya dibetulin dulu akun Instagramnya. Baru kita gembar-gembor marketing kemana-mana. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua nanti kita sesi 2 itu nanti kita akan bicara tentang marketingnya. Gimana sih caranya kita memarketingkan ya? Kita memarketingkan untuk si si Instagramnya kita. Oke? Seperti itu. Nah, jadi step 1 ya, persiapan. Nah, mungkin yang saya pengen sampaikan dulu ya, itu adalah biasanya, ini yang paling gampang sebenarnya, itu kita harus membuat akun Instagram kita lebih rapi. Ya, jadi mungkin sesuatu yang paling dilupakan adalah kita kadang-kadang asal posting. Jadi asal posting itu maksudnya apa? Asal posting itu maksudnya ya kita posting doang gitu ya, posting doang, benar-benar fotonya ada apa ya diposting ya. Nah, saran saya adalah Bapak Ibu silakan coba direncanakan secara visual. Ya, jadi ini penting juga secara visual dulu. Ya, kita bikin namanya mood board. Jadi mood board itu maksudnya apa sih? Jadi ini biasanya kalau kita bicara konteks dalam social media management. Ya, itu adalah mood board. Nah, mood board ini itu artinya itu adalah kita menentukan dulu. Ya, jadi kita menentukan dulu postingnya kita pengen pakai warna apa, warna dasarnya. Jadi kalau contoh yang tadi saya tunjukin kayak Kidu Toys tadi ya, misalkan, atau yang lain-lain lagi, nanti akan ada banyak sekali contohnya. Itu dia sudah ada template-nya, adalah dia pakai frame. Terus misalkan logonya ada di kiri bawah. Jadi itu adalah yang namanya mood board. Jadi artinya kita udah bikin template dulu. Ya, bikin template buat postingan Instagramnya kita. Karena kalau misalkan kita cuman posting, by the end of the day, setelah selesai posting-posting tersebut, Bapak Ibu lihat aja feed-nya, pasti berantakan. Gitu. Nah, makanya kita pengen bikin template dulu. Nah, template ini akan juga memudahkan Bapak Ibu untuk posting setiap harinya. Jadi setiap hari tuh nggak pusing lagi. Gue mau pakai desain feed yang kayak gimana ya, itu nggak pusing. Makanya kita bikin dulu di awal. Lalu misalkan ini akan kita rubah setiap bulan kalau rajin. Kalau nggak rajin, setiap 3 bulan pun juga nggak apa-apa. Karena ini akan menjadi template yang cukup rapi. Gitu ya. Nah, jadi apa sih yang bakal kita tentukan di mood board? Pertama, biasanya adalah warna. Oke. Jadi warnanya kita akan tentukan warna primer. Contohnya di sini warna primernya adalah biru tua, gitu ya. Warna sekundernya misalkan ini adalah putih gitu ya. Jadi mungkin akan banyak pakai biru sama putih. Sama warna highlight-nya. Nah, highlight-nya itu adalah misalkan warna oranye. Jadi biasanya kita akan tentukan dulu ya. Ini warna-warnanya tuh warna apa. Jadi jangan misalkan kita posting satu warna pink, satu warna biru gitu ya, satu warna kuning, satu warna hijau. Itu nanti feed-nya bakal berantakan banget. Ya, orang ngelihatnya juga nggak enak. Nah, jadi ini gimana caranya dengan hal simple gitu ya, kita bisa membuat
membuat feed kita jauh lebih profesional gitu ya. Jadi kita bisa mengalahkan atau mungkin paling nggak mirip-mirip gitu ya dengan perusahaan-perusahaan dengan budget yang lebih besar gitu, yang mungkin bisa hire desainer sendiri dan lain-lain ya. Nanti akan kita share beberapa aplikasi yang nanti Bapak Ibu bisa pakai ya untuk bisa bikin mood board ini. Kemudian yang kedua itu adalah jenis font. Ya, jadi fontnya juga jangan kadang-kadang nih ya, ini biasanya kalau baru mulai desain itu senang banget ngutak-ngatik. Jadi misalkan nanti kita akan pakai satu aplikasi namanya Canva. Nah di Canva itu ada mungkin ratusan atau ribuan font di dalamnya. Jadi mungkin biasakan jangan setiap kali kita bikin feed itu kita pakai font yang beda. Jadi satu misalkan fontnya misalkan fontnya begini gitu ya. Jadi fontnya yang fontnya misalkan yang begini, atau nanti ada yang pakai begini, gitu ya. Ya, nanti misalkan ada font yang beda lagi. Jadi ketika misalkan terlalu banyak font yang ada di satu feed, itu biasanya juga akan kurang menarik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga nanti yang harus diputuskan adalah ukuran fontnya. Jadi jangan satu gede, satu kecil, satu gede, satu kecil gitu ya. Jadi ini mesti ditambahkan headline-nya, description-nya nanti ukurannya berapa. Misalkan headline segini, maksimal segini, misalkan. Jadi ini adalah ukuran font yang sudah ditentukan dulu di awal. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah logonya. Jadi logonya misalkan ditaruhnya di kanan atas kah, atau di kiri bawah, atau nggak usah ada logo, atau gimana, itu terserah Anda. Ya, jadi Anda mau taruh logo untuk brand Anda taruh di mana. Nah, itu silakan bisa diputuskan. Sama mungkin yang terakhir adalah tone foto. Nah, ini juga penting. Jadi kalau misalkan akun Instagram kita kebanyakan adalah foto, gitu ya. Mungkin salah satu yang harus diatur itu adalah tone foto. Jadi tone fotonya misalkan apakah lebih kebiruan atau cold gitu ya, atau lebih orange atau warm gitu. Apakah lebih sharp gitu, apakah lebih blur atau lebih gimana. Jadi tone foto itu nanti juga akan membuat ini jadi konsisten. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin Bapak Ibu coba dipikirkan dulu ya, apakah bisa nggak sih ada sesuatu yang kita tentukan ya. Nah, cuman mungkin hati-hati ya. Jadi hati-hati, ini salah satu blunder dari sosial medianya Cokomania. Jadi waktu itu kan ada kejadian yang Sriwijaya Air yang sempat pesawatnya hilang dari komunikasi. Kemudian yang dilakukan oleh si Cokomania, dia turut berduka cita, tapi di bawahnya masih pakai mood board-nya dia yang enaknya kebangetan. Nah, ini langsung viral, langsung di take down, tapi sampai dia close komennya, kemudian dia ganti gitu ya. Jadi dia ganti dengan tone yang lebih berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat di Instagramnya enaknya kebangetan ini, dia udah ganti gambar yang ini pakai gambar hitam putih. Gitu. Jadi, nah, hati-hati dengan yang seperti ini ya. Ini biasanya loss-nya di tim sosmednya. Oke, jadi maksud saya adalah mood board ini bukan suatu patokan, tapi itu bisa membuat Anda menjadi lebih rapi sosial medianya. Oke, itu ya. Nah, tools untuk desain mood board ini biasanya kita pakai 3 aplikasi ini. Jadi ada Canva, ya ini semuanya gratis. Nanti Bapak Ibu silakan bisa cari di Google. Ada Adobe Spark, ada Over. Ini 3-tiganya ada di laptop, ada juga di mobile app ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download aplikasinya atau pengen di laptop. Biasanya sih lebih enak di laptop karena kan kita bisa lebih gampang edit-editnya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau pakai handphone pun nggak masalah. Cuman mungkin jadi pastikan Bapak Ibu nanti punya beberapa template gitu ya, dengan warna yang sama, dengan tulisan yang sama. Nanti biar Bapak Ibu bisa lebih oke. Oke. Itu ya mungkin sampai sini dulu. Nah, mungkin kita masuk dulu nih ke tanya jawab ya. Mungkin ada beberapa yang tanya jawab. Oke. Oke, materi nanti apakah di-share? Nggak apa-apa, nanti saya akan kasih PDF-nya ya ke Pak Titis. Nanti mungkin dari Pak Titis bisa share juga ke teman-teman Bapak Ibu sekalian. IG bisnis saya kenapa tidak bisa edit profile picture ya? Harusnya sih bisa. Jadi kemungkinan ada alasan khusus kenapa mungkin akunnya tidak bisa diedit. Ya, mungkin loginnya pakai login yang beda. Coba dicek. Bagaimana melakukan posting sebanyak itu dari Pak Muhammad, sedangkan penjualan belum banyak alias masih pemula. Nah,
postingan itu nggak harus 20 kali per hari ya. Jadi ini mungkin satu yang mesti saya ralat dulu. Tapi itu maksudnya saya menunjukkan bahwa akun-akun lain itu effortnya sampai sebegitunya gitu. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang mungkin bisa postingnya sehari sekali ya silakan sehari sekali gitu ya. Jadi nggak usah ngikutin jadwal orang 20 kali, 17 kali, 15 kali. Misalkan sanggupnya 1 hari sekali silakan. Sanggupnya 2 hari sekali juga silakan. Tapi konsisten. Oke? Kenanya di sini, nembusnya di sini. Oh ini tadi ya Bu Eldina yang nggak bisa ganti picture, coba ganti dengan picture yang lain, mungkin bisa jadi picture-nya yang bermasalah. Gitu. Seperti kita ketahui bahwa medsos IG ada algoritma. Apakah mengelola IG secara organik tanpa bayar masih bisa efektif? Nah, oke, pertanyaan bagus. Jadi seperti tadi ya, konsep yang mall tadi. Kalau misalkan kita cuma mengelola IG doang, ya, tanpa ada tambahan, misalkan kita bikin giveaway atau kita misalkan pakai endorse, kita pakai iklan, itu akan seperti toko yang di pojok tadi. Gitu. Jadi nanti grow-nya akan lambat gitu. Jadi biasanya kita akan menyarankan untuk selain organik kita juga akan push dengan iklan sedikit gitu ya. Nanti akan kita bahas nanti di bagian marketing. Pertanyaan kedua, apakah menggunakan admin atau jasa digital marketing efektif? Apa yang dilakukan jasa digital marketing dalam mengelola akun atau toko? Nah, jasa digital marketing itu biasanya coba ditanyakan skopnya. Karena jasa digital marketing itu banyak ya. Jadi misalkan contoh ya, kita juga punya agency. Jadi di Pakar kita juga punya agency digital marketing. Nah, itu job scope-nya udah jelas. Misalkan kalau misalkan sebagai agency kita jalanin iklannya, contohnya. Ya berarti konten dan lain-lain itu dari kliennya gitu. Jadi biasanya itu yang harus diketahui batasnya sampai mana sih akan dibantuin. Atau ada juga agency yang fokusnya ke kontennya malahan, tapi iklannya enggak. Nah, itu jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa discuss itu karena beda agency beda-beda. Pertanyaan ketiga, jika harus memilih, lebih baik iklan berbayar dulu atau menggunakan jasa digital marketing untuk mengelola akun IG. Kalau disuruh memilih, ya mungkin saya gini, lebih baik ya sebenarnya akun IG-nya dibetulin dulu. Ya, cuman akun IG-nya dibetulinnya mungkin nggak perlu terlalu banyak. Dalam arti kita cuman butuh template. Jadi kita cuman butuh template tadi. Jadi template-template yang ini nanti kita bisa posting sendiri sebenarnya. Jadi Bapak Ibu misalkan udah punya foto-foto yang bagus, tinggal dibikin template-nya, diposting, itu udah selesai. Jadi mungkin nggak perlu pakai jasa digital marketing. Tapi akun Instagramnya harus sudah betul dulu, baru kita iklankan. Jadi jangan kebalik. Ya, jadi jangan iklan dulu, akun Instagramnya masih berantakan. Itu bakalan kurang oke. Oke. Presentasi materi bisa ya tadi ya Bu Hosana. Bu Santi, cara ngedit di masing-masing aplikasi susah nggak buat yang gaptek? Lalu kalau naikin follower bukankah bisa beli follower Mas? Oke. Jadi Bu Santi untuk yang ngedit ini gampang, jadi tinggal diikutin aja itu step by step dan intuitif banget kok gitu ya untuk di situ. Nah kalau naikin follower bisa beli follower. Nah follower itu gini, sebenarnya Bapak Ibu ya follower itu gunanya apa sih? Itu gunanya kan biar kita bisa ngejual produk kita kan. Nah, jadi saya biasanya tidak akan menyarankan buat Bapak Ibu sekalian untuk beli follower. Kenapa? Karena satu, ya, itu nanti akan menghambat pertumbuhan akun Anda ke depannya. Jadi, ini kalau kita bicara sedikit tentang algoritma ya. Jadi algoritma itu si Instagram itu sebenarnya udah nandain, oh akun ini bagus, akun ini enggak, akun ini bagus, akun ini enggak. Jadi ketika kita beli follower, misalkan kita beli 10.000 follower, tapi kan tetap ketika kita posting misalkan yang nge-like cuma 5, yang nge-like cuma 2, nge-like cuma 10. Jadi ketika Instagram ngelihat ini follower kamu segini, kemudian engagement rate kamu segini, next-nya ketika kita posting, ya posting kita akan dilihat semakin sedikit orang gitu karena dia menilai konten kita nggak bagus. Kenapa? Karena engagement kita versus follower kita jomplang. Gitu. Jadi biasanya kita tidak menyarankan untuk beli follower, tapi kita lebih menyarankan buat cara yang organik sih, gitu, cara yang natural, gitu. Oke, kalau kita mau pasang iklan, ntar dulu. Bagaimana cara efisien untuk memunculkan ide untuk posting? Karena bahkan sehari satu aja hilang ide. Nah, makanya tadi harus shift mindset-nya Pak Fauzi ya, dari konsumen ke produsen. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah shift mindset dari konsumen ke produsen, kita akan dipenuhi dengan ide sebenarnya malahan. Malah kita akan kekurangan waktu untuk posting. Jadi silakan nanti di akun tempat kita riset-riset itu pakai satu fitur yang menarik dari Instagram namanya save.
Jadi kan ada like, ada comment, ada save. Yang paling kanan ya bentuknya begini nih. Ya, bentuk kayak gini. Nah, ini silakan di-save. Jadi biasanya saya punya banyak banget di Instagramnya saya itu untuk posting-posting yang menurut saya menarik gitu. Lalu saya folder-folderin. Misalkan, oh ini posting buat kata-kata bijak misalkan. Nah, kita bikin satu folder sendiri. Oh ini posting misalkan untuk foto produk, menarik ya kalau fotonya diginiin. Ini posting-posting untuk misalkan promo gitu ya. Oh ini promo-promo yang menarik menurut saya. Terus ini posting-posting buat video produk. Oh ini video produk yang menarik buat saya. Jadi ketika kita udah punya banyak save itu, ketika kita lagi buntu, tinggal masuk aja ke folder save itu. Nanti bakal, oh iya ya kayak gini bisa, oh ya kayak gini bisa, kayak gitu. Oke. Kalau kita mau pasang iklan di Facebook atau Instagram, cara termudah gimana? Nanti dibahas sebentar ya, dibahas di section 2. Foto yang saya posting sehari bisa dilihat sampai 25 sampai 50, tapi ya begitu-begitu. Oke. Bu Hosana ya, Mas untuk feed yang sudah lama apakah perlu disembunyikan atau tetap ditampilkan? Kalau saya sih biasanya ditampilin aja, toh orang juga nggak bakal scroll ke bawah ya. Jadi bahkan kalau misalkan dari dari Bu Hosana ya atau Pak Hosana ini, misalkan pengen ngebetulin gitu ya, sekarang jadi lebih rapi ya, pakai mood board, pakai template gitu ya, itu juga nggak masalah bawahnya berantakan, karena toh itu yang akan dilihat orang tuh di atasnya gitu ya. Bagaimana kita bisa menghubungkan dari IG ke Facebook dan WA? Oke, kalau ke Facebook itu di bagian, saya mungkin nggak bisa demoin di sini, tapi di bagian settings terus ke bagian account ya. Tapi kalau misalkan WA itu biasanya di edit profile ya. Jadi nanti di situ bisa tambahin sebutannya, saya lupa namanya, kayak button atau call to action gitu. Nanti bisa tambahin tombol WA ya. Oke, apakah berpengaruh jumlah post di Instagram untuk menarik perhatian buyer? Enggak ya. Jadi sebenarnya jumlah posting tuh buyer juga nggak terlalu tertarik. Buktinya kan Bapak Ibu juga nggak tahu kan, kalau saya nggak bilang kayak misalkan, oh ini postingnya 20.000, nggak bakal pernah dilihat. Tapi maksudnya saya cuma mau menunjukkan bahwa proses ke sana itu cukup panjang. Oke, jadi berarti dibolehkankah kita mencontoh postingan orang bahkan mirip dari Pak Fauzi? Boleh Pak, ya nggak masalah. Lalu dari Pak Syarifah ya nih, atau Bu Syarifah ya, wajar nggak sih kalau kita sebutin harga produk di IG? Nggak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen menyebutkan harga produk itu tidak masalah sih. Itu malah kita mungkin orang akan lebih suka. Jadi biasanya sih patokannya gini, kalau barang-barang Anda adalah barang-barang umum gitu ya, misalkan makanan, itu orang akan expect-nya udah bisa lihat harga, karena dia akan males nanya. Gitu. Jadi enaknya adalah yang nanya ke Anda udah tahu harganya berapa. Gitu. Jadi Anda nggak perlu ribet-ribet lagi di ghosting gitu ya, atau dikacangin sama customer habis nanya harga hilang gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin Bapak Ibu bisa untuk lakukan ya. Dari Bu Lili, public figure itu ada link khusus untuk artis tersebut atau bagaimana? Nanti akan kita bahas ya untuk yang endorse. Oke. Itu tools desainnya tiga-tiganya hampir mirip dan tiga-tiganya tuh punya banyak template banget ya. Oke. Nah, lalu persiapan selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan highlight ya. Jadi highlight itu silakan bisa, belum tahu highlight itu adalah yang bulat-bulat yang di bawah ini ya, yang di bawah ini nih. Oke. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari story. Jadi kalau di sini kan story. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan bikin story ya. Jadi bikin story untuk gimmick-gimmick tertentunya ya. Kemudian di situ nanti Bapak Ibu silakan bisa silakan bisa melakukan highlight ya. Jadi highlight itu maksudnya gimana? Highlight itu story yang kita arsipkan menjadi satu bagian. Nah, apa aja yang biasanya kita tulis di highlight? Nah, ini penting karena ini sesuatu yang kadang-kadang orang males ngelihat. Contohnya Bapak Ibu tambahkan untuk highlight menu misalkan. Kita punya katalog menu yang kita taruh di dalam highlight tersebut.
Nah, jadi contohnya kayak gitu. Apa aja sih yang bisa kita taruh di highlight ya? Sorry. Nah, jadi misalkan yang pertama, silahkan Bapak Ibu misalkan taruh menu atau price list. Ini biasanya dilakukan kalau buat makanan. Jadi kalau buat makanan mungkin di feed-nya nggak usah ada tulis harganya. Tapi misalkan di highlight-nya kita tulis menu, price list. Nah, jadi kita bikin di awal. Terus kita taruh di highlight. Oke. Yang kedua misal adalah FAQ atau frequently asked questions. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kue nih. Pasti yang sering ditanyain apa sih? Kue kamu tahan berapa hari sih? Gitu ya. Kalau misalkan bisa dikirim keluar kota enggak gitu, aman enggak kalau misalkan saya kirim gitu, kemudian ini pakai pengawet enggak, ini pakai ini enggak, dan seterusnya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, dan ini bagi orang yang tadinya enggak yakin, tapi gara-gara ngeliat FAQ ini bisa jadi yakin, gitu ya. Itu contohnya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa apa namanya, bisa melakukan hal ini. Contohnya ya, waktu itu mungkin saya bicara dari pengalaman pribadi aja ya, dibanding pengalaman kita atau klien kita. Jadi waktu itu misalkan saya lagi nyari tour ya, jadi pas lagi sebelum pandemi, tapi akhirnya jadinya kita nggak pergi. Saya sama istri saya lagi mau pergi ke Korea waktu itu, ya karena apa namanya, pas lagi tahun 2020. Nah waktu itu kita nyari tour Korea yang murah gitu ya, yang terjadi pakai bus segala macam yang gede-gede. Terus setelah kita lihat, kita ketemu satu akun Instagram. Nah di FAQ-nya tuh dibilang apa namanya, apa sih bedanya tour ini dengan tour yang lain? Sorry. Nah salah satu yang dia bilang adalah satu, dia akan pergi ke restoran bukan restoran turis, tapi ke restoran orang lokal katanya. Oh itu kita langsung tertarik kan, karena kan kalau restoran turis sudah berasa gitu kan rasanya ya begini gitu, tapi kalau restoran yang terkenal di antara orang lokal kan berarti kita bisa nyobain rasa makanan lokal, FAQ yang kayak gini, yang apa namanya mungkin bisa mengajak untuk jadi orang jadi tertarik. Nah kemudian trust factor, Bapak Ibu ya, anggaplah ya, misalkan Bapak Ibu lagi ada di stasiun misalkan, ya atau misalkan lagi apa namanya nunggu apa namanya misalkan lagi nyari taksi misalkan ya. Nah kemudian pas lagi di pinggir jalan itu ada orang tiba-tiba apa jualan, Anda mau nggak? Kemungkinan kan nggak mau, langsung begini-begini kan ya, langsung nggak dulu ya Pak gitu, atau nggak dulu ya Bu gitu. Nah itu adalah karena Anda tidak trust sama orang tersebut ya, walaupun misalkan sebenarnya butuh, misalkan saya haus, saya butuh air minum, tapi ada yang nawarin air minum, tapi saya nggak percaya sama dia, saya nggak bakal beli, gitu kan? Nah, jadi trust factor itu penting. Nah, di sosial media mungkin yang sering dilupakan itu adalah orang yang melihat sosmed Anda itu adalah orang asing. Jadi orang ini tuh nggak tahu Anda tuh siapa, gitu ya. Mungkin di apa namanya aslinya Anda adalah orang yang sangat bisa dipercaya gitu ya, servisnya oke banget gitu ya, apa namanya responnya cepat, pengirimannya cepat, tapi kan orang nggak tahu itu ya kan. Nah makanya itu yang sering dilupakan. Bapak Ibu silakan trust factor-nya itu ditambah, jadi tertambahkan testimonial. Oke, jadi orang-orang yang udah pertolong untuk video singkat, mau produknya atau orangnya sama produknya, kemudian kasih sedikit poin-poin positifnya, bisa ditambah ya, tambahin ke tempat Bapak Ibu, kemudian bisa ditaruh mungkin di satu highlight. Adalah misalkan bisa cerita tentang proses pembuatannya makanan, atau misalkan kita jualannya barang-barang fashion, kita bisa tunjukin seberapa detailnya kita menjahitnya misalkan, atau seberapa detailnya QC-nya kita, atau misalkan seberapa bersihnya dapurnya kita, apa yang kita perhatikan dan seterusnya. Jadi proses pembuatan. Oke, jangan stok produk ya. Jadi biar orang yakin kalau ini akun Instagram ini beneran. Jadi stok produknya kita mungkin bisa sedikit story, kita bisa sedikit videoin. Ini ya apa namanya produk-produk
stok produk baru masuk Bun gitu ya. Apa namanya bisa diorder misalkan. Atau kita bisa juga kasih misalkan apa namanya bukan pamer ya, maksudnya pengiriman ya. Jadi pengiriman. Jadi misalkan kita ada hari-hari, misalkan kan biasanya ada tuh hari-hari yang lagi rame, misalkan 12-12, 11, 22, 33, 44 gitu kan. Sekarang kan semua tanggal cantik kan ada promosinya, ya kan? Nah, jadi promo-promo yang lagi banyak itu, yang lagi banyak misalkan sehari bisa ada 10 paket, itu silahkan di videoin ya. Terima kasih untuk ordernya ya, ditunggu orderan selanjutnya. Misalkan kita bikin kayak gitu, kita taruh di highlight, misalkan. Ya, kemudian contoh lain misalkan kalau mau, ini kadang-kadang kalau buat barang-barang yang mahal, misalkan menunjukkan bukti transfer kalau banyak orang yang udah transfer ke kita. Gitu. Jadi misalkan seperti itu. Jadi ini contoh-contohnya, atau misalkan kita udah punya sertifikasi nih. Nah, sertifikasi apa yang Bapak Ibu nanti bisa dapetin gitu ya. Misalkan kalau makanan ya ada PIRT, atau misalkan ada sertifikasi halal MUI, atau misalkan ada BPOM atau yang lainnya, atau kita udah ISO misalkan, atau kita udah apa. Jadi silakan hal-hal seperti ini, atau kita dapat award gitu ya, kita dapat apa namanya penghargaan dari badan ini, atau penghargaan dari badan ini, silakan ditaruh. Oke. Jadi itu trust factor ya. Jadi silakan bisa ditambahkan. Nah, kemudian bisa ngebahas satu topik ini juga kadang-kadang bisa dilakukan. Misalkan kalau kita catering sehat, terus kita mau ngebahas tentang diet ekstrim, pas lagi zamannya siapa tuh kemarin ada artis yang turun berat badannya drastis, terus tiba-tiba ada berita kalau dia meninggal. Misalkan, nah kita misalkan pengen ngebahas tentang hal tersebut ya, Rina walaupun Gunawan, belum tentu Pak. ada korelasinya. Oh iya, Rina Gunawan ya, terima kasih apa namanya infonya. Jadi, nah misalkan kita pengen ngebahas satu topik nih yang lagi hot, nah itu bisa ditaruh di highlight ya. Atau kita misalkan bisa naikin promosi atau diskon ya. Jadi kita bisa bisa ada promosi apa sih, misalkan kita promosi bulan Maret itu apa aja gimmick-gimmicknya, atau cara order ya. Jadi ini beberapa mungkin inspirasi buat Bapak Ibu yang bisa ditaruh di highlight. Cuman biasanya paling benar adalah riset kompetitor Anda. Highlightnya apa ya. Jadi highlight yang mereka pakai apa. Misalkan ya contoh, saya akan cari ya, ini saya juga belum tahu nih akunnya apa. Misalkan saya cari kue nastar deh ya. Jadi saya cari nastar, misalkan saya ambil house pineapple misalkan. Ya, misalkan kayak gini. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata dia highlightnya adalah ya, highlightnya misalkan ini adalah testimonial. Ya. Jadi highlightnya adalah testimonial misalkan. Oh, berarti testimonial kita lihat kayak gimana. Oh, ternyata dia ada seperti ini. Kemudian dia ada yang screenshot WhatsApp, kemudian dia video singkat kayak gini, ya. Kemudian ada yang seperti ini di bumerang gitu ya. Kemudian seperti ini, kayak gini, dan seterusnya. Jadi, nah dari sini nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Ini adalah yang dilakukan. Kemudian ada Q&A misalkan. Q&A-nya ready atau PO, nastarnya ada berapa tipe. Nah ini contoh yang mungkin Bapak Ibu bisa contoh ya. Jadi silakan nanti cari aja yang misalkan nastar yang lain, resep nastar. Misalkan. Oh kalau ini bukan jualan ya, jadi kita cari yang lain, nastar. Nastar sorry yang tadi ya, Vita Pastry misalkan. Oh ini nggak ada ya. Jadi silakan cari aja, cari beberapa pastry by Mami Jo. Nah misalkan ini. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata di sini ada cara memesan, ada price list gitu ya. Nah, ini ada review ya kan. Kita coba lihat reviewnya ada apa aja misalkan ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti coba dilihat ya. Ini reviewnya begini ya. Kita coba lihat, oh ternyata kita bisa minta tolong influencer kita misalkan untuk nggak cuman nge-review tapi sambil diambil terus dimakan misalkan gitu ya. Oh, ternyata nggak dimakan ya, cuma ditaruh doang. Nah, jadi yang hal-hal kayak gini nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh misalkan ada yang setengah digigit gitu ya, misalkan kayak gini. Oke. Ya, jadi itu contoh-contoh yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Oke. Nah, kemudian juga mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu ya, kita bisa nambahin namanya BioLink. Jadi BioLink itu adalah satu halaman sederhana ya, sebenarnya satu halaman sederhana yang kita bisa tambahkan ya. Jadi yang kita bisa tambahkan di akun Instagramnya kita.
Karena kalau misalkan kita cuman ada satu link, berarti kita cuma bisa link misalkan ke marketplace. Padahal mungkin ada yang pengen kontak via WA. Nah, jadi misalkan kita mau ada satu halaman, di halaman itu misalkan ada tombol, di sini ada tombol misalkan Shopee gitu ya. Kemudian di sini ada tombol misalkan bisa masuk ke WhatsApp dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan bisa lakukan ini. Oke? Seperti ini. Nah, ini ada beberapa vendor-vendornya. Bapak Ibu silakan pilih aja. Ada Linktree, ada Taplink, Campsite Bio, Tap.bio, Milkshake, jadi dan lain-lain. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu. Sama satu lagi, sorry. Nah, bio link untuk WhatsApp. Jadi WhatsApp itu formatnya adalah kalau mau diklik langsung ke WA. Ini buat Bapak Ibu yang belum tahu, itu tulisannya wa.me nomor HP-nya. Jadi kalau HP-nya misalkan HP-nya 0812345678. Jangan lupa nolnya diganti sama 62 ya. Nah, kita punya tool sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen pakai ini, itu sama aja sih, ini pakar.co.id/WA strip link ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa masukin aja link WA yang dimau. Jadi misalkan kayak gini ya. Lalu di sini misalkan saya pengen tambahin halo Kak, ingin tanya tentang kue nastar misalkan. Kue nastar. Misalkan kayak gini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa pakai link ini. Ini kalau diklik langsung masuk ke WhatsApp, tapi langsung otomatis ada tulisan tersebut gitu ya. Lalu ini yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa pakai. Ini simpel banget kok. Ya, nanti bisa bikin WhatsApp URL kayak gini, tinggal di copy, nanti bisa masukin ke bio link yang tadi. Oke? Nah, jadi jangan lupa ya, Bapak Ibu silakan riset kompetitor Anda ya. Jadi silakan riset mood board-nya kayak gimana, kemudian habis itu highlight-nya pakai apa aja, kemudian riset KOL atau influencer yang dipakai siapa aja, kemudian offer mereka atau gimmick-gimmick yang mereka pakai itu apa saja, ini nanti bisa dilakukan riset. Ya, itu ya. Mungkin Bapak Ibu itu adalah section 1 untuk persiapan. Jadi jangan lupa untuk disiapkan dulu. Ya. Dari Pak Fauzi, saya kan sudah mengikuti step organik, yaitu memfollow dan kepoin, tapi sampai sekarang belum ada yang beli. Kalau fallback sih ada dan lumayan, tapi pembeli dan like pun tak ada. Bagaimana solusinya? Oke, nanti akan kita bahas ya Pak Fauzi. Apakah perlu postingan testimoni untuk produk makanan? Oh, perlu banget gitu ya. Karena kalau di online kan kita cuma ngeliat fotonya. Kalau misalkan toko beneran kan kita bisa nyium baunya enak banget ya gitu. Jadi orang jadi tertarik beli. Tapi kalau misalkan enggak kan kita jadi nggak bisa menebak gitu ya. Oke. Nah, kita akan lanjutin ya untuk step keduanya adalah marketing. Nah, marketing itu sebenarnya ada, ini saya rekapin di satu slide gitu ya. Jadi apa saja yang nanti Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya untuk untuk marketing. Nah, yang pertama itu paling gampang ya. Ketika akun baru berdiri, ini biasanya 100 follower awal akan berasal dari minta teman atau saudara ya. Sorry. Nah, di sini ada modal. Jadi modal tuh maksudnya apakah butuh modal atau enggak, lalu apakah butuh usahanya tinggi atau rendah atau sedang. Nah, jadi biasanya yang pertama kali itu adalah kita minta tolong teman atau saudara buat ngisi persiapan yang tadi. Jadi mungkin pertanyaan yang simpel gini, Pak, saya belum punya pembeli ya. Saya baru bikin nih misalkan usaha makanan. Tapi saya belum punya pembeli gitu ya. Saya belum punya orang-orang yang bisa beli produknya saya. Terus gimana saya dapetin testimonial? Itu kan berarti jadi kayak ayam dan telur kan. Jadi artinya belum ada telurnya, nggak bakal bisa ada ayam. Tapi belum ada ayamnya juga nggak bakal bisa ada telurnya. Jadi yang mana yang duluan nih? Testimonial atau penjualan? Nah, jawabannya adalah penjualan dulu. Minta teman atau saudara buat testimonial. Jadi misalkan kita kasih mereka sampel, misalkan, ini gue bagi-bagi sampel ya, tapi minta tolong story ya. Jadi minta tolong review sederhana pakai video, tolong posting dong di akun Instagramnya kamu, terus tag ke akunnya saya misalkan. Nah, ini biasanya untuk pertama itu biasanya 100 follower awal itu mungkin bisa dari teman-teman. Jadi kita minta tolong teman, minta tolong saudara, itu kekumpul lah 100 ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk awal-awal akun berdiri. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah kita akan pakai outreach namanya. Oke,
Jadi outreach itu mungkin saya biasanya tidak terlalu menyarankan follow unfollow, tapi saya biasanya lebih menyarankan kayak banyak komentar. Kemudian saya lebih menyarankan misalkan masuk ke akun follower kompetitor Anda, kemudian kita kayak kita like gitu, kita mungkin komen di salah satu posting-postingnya orang tersebut gitu, jadi biar dia kepoin akunnya kita. Lalu kita juga bisa pakai hashtag ya, jadi hashtag ini nanti kita bisa pakai, biasanya kalau satu posting itu antara maksimum 30 hashtag, tapi biasanya kita mungkin antara 10 sampai 20 hashtag. Ya. Jadi artinya ketika kita posting jangan lupa buat nambahin 10 atau 20 hashtag. Kemudian bisa pakai micro-influencer, ya. Jadi micro-influencer itu nanti akan kita bahas, maksudnya apa sih micro-influencer? Kita bisa pakai iklan, sama kita bisa pakai giveaway, sama kita nanti bisa pakai influencer yang lebih besar. Nah, jadi ini adalah beberapa rekap ya untuk marketing-marketing yang sering dilakukan. Nah, terus kita akan lihat satu-satu. Sorry. Nah, yang pertama mungkin adalah minta tolong teman atau saudara. Ini paling gampang gitu ya. Jadi paling gampang silakan lakukan. Ini tinggal masalah Anda mau atau enggak, ya kan? Nah, minta tolong teman buat follow dan post story. Nah, jadi bisa kita 100% gratis. Jadi artinya kita yang videoin gitu ya. Jadi artinya kita nggak kasih sampel, tapi minta tolong dia buat posting aja. Nah, jadi misalkan kita bikin misalkan ada 50 jenis video gitu ya dengan rekam yang beda-beda. Nah, terus kita minta dia buat posting ini di akun Instagramnya dia, gitu ya. Atau kita berikan produk sampel. Jadi misalkan kita jualan, baju, atau misalkan kita jualan tas, ya kita jualan kerajinan. Nah, itu silakan bisa dikasih sampel. Nanti minta tolong teman kita yang untuk bikin bahannya untuk videonya. Nah, jadi kalau misalkan kita hitung-hitung sedikit ya, kita minta tolong ke 10 teman per hari. Nah, ini masuk akal kan? Ya, minta tolong ke teman 10 teman per hari. Ya, sorry, minum dulu. Jadi kita minta tolong ke 10 teman per hari, masing-masing posting 1 story. Oke, lakukan selama 1 bulan. Berarti dalam 1 bulan kita akan request-nya ke 300 teman, benar nggak? Ya kan? Jadi kita minta tolong ke 10 teman setiap hari. Anggaplah misalkan 50% aja setuju, berarti kita akan mendapatkan 150 story per bulan. Nah, jadi sesimpel itu aja. Ya, dengan minta tolong teman atau saudara, kita punya 150 story per bulan, plus ya, ini 150 story ini berarti kita bisa pakai plus 150 follower. Ya. Nah, 150 story ini kan kita nanti bisa pakai sebagai testimonial, ya, di highlight. Jadi artinya dalam waktu 1 bulan, kita langsung dapat 150 testimonial yang kita bisa taruh di highlight. Jadi kita bahkan bisa langsung tulis testimonial 1, testimonial 2, testimonial 3 misalkan. Jadi bisa kita bagi jadi beberapa, ya kita pilih yang bagus, yang kita highlight yang bagus-bagus misalkan. Nah, nggak cuma itu, nanti Bapak Ibu juga bisa setiap posting biasanya kalau story, anggaplah kalau akun pribadi itu dapat impressionnya 300 ya. Karena biasanya kan teman kita kan punya temannya lagi, teman kita punya temannya lagi. Nah, artinya dari 300 kali 150 story itu ada 45.000 impression. Ya. Jadi artinya ada 45.000 kali story kita dilihat ya sama orang. Nah, dari 45.000 kali impression, anggaplah ya misalkan ya 10%-nya ya 10%-nya view profile. Jadi ada 4.500 ya. 4.500 view profile. Artinya dia kepoin akun Instagramnya kita. Lalu anggaplah dari 4.500 view profile bisa dapat 45 pembeli. Jadi ini sebenarnya adalah semakin tinggi yang ngelihat ya semakin besar kemungkinan orang bisa beli. Ya. Lalu misalkan anggaplah misalkan 5% ya, 5% follow gitu ya. 5% follow berarti ada di sini bisa 225 follower. Okay? Nah, jadi hanya dengan kayaknya suaranya ada yang bocor ya. Bapak Ibu boleh tolong dicek apakah mic-nya di mute atau enggak? Baru malam ya. Sorry ya, saya akan mute beberapa ya. Sip. Oke. Oke, ya, jadi untuk jadi hanya dengan kita minta tolong ke 10 teman per hari, oke, kita mungkin bisa dapat 150 follower awal, ya.
dan kita mungkin bisa dapetin 45 pembeli dan 225 follower tambahan ya. Ini yang harus dilakukan. Simple ya. Jadi mungkin terlihat simple, tapi begitu kita jadikan ini sebagai rutinitas dan konsisten, itu jadi bola salju. Oke, jadi di awal kita bisa dapetin sekian ratus follower, kita mungkin bisa dapetin pembeliannya juga yang cukup oke. Ya, itu yang pertama, yaitu minta tolong teman atau saudara. Oke. Nah, selanjutnya adalah outreach. Ya, jadi kalau kita bicara tentang outreach, ya, jadi outreach itu kita akan banyak, ya, kita akan ada beberapa tempat di mana kita bisa outreach ya. Jadi mungkin saya akan contohin aja. Misalkan saya di sini jualannya misalkan baju batik gitu ya, baju batik. Atau, nah, jadi kita jangan cari hashtagnya tuh baju batik gitu. Tapi misalkan kita cari biasanya tuh orang-orang yang apa namanya yang beli baju batik tuh siapa sih? Misalkan ini kebanyakan adalah bapak-bapak gitu ya. Oh, berarti kita harus mainnya ke akun-akun, misalkan contoh-contoh ada bapak-bapak ide misalkan. Nah, ini ya. Jadi misalkan bapak-bapak ide. Nah, di sini kan mungkin ada banyak komen. Ya kan? Nah, berarti di sini itu adalah kumpulannya adalah isinya bapak-bapak gitu kan. Jadi isinya di sini bapak-bapak. Nah, isi bapak-bapak ini Bapak Ibu nanti bisa pertama mungkin bisa komen di sini ya. Dengan harapan nanti kalau kita komennya cukup menarik dan banyak like-nya, komen kita akan ada di atas. Lalu orang akan kepo, ini apa sih? Misalkan username kita adalah misalkan baju batik kerja murah misalkan. Nah, berarti kan orang jadi tertarik kayak ini apa sih baju batik kerja murah gitu kan. Saya akan klik terus habis itu saya akan apa namanya? akan kepoin, oh ternyata kalau misalkan bagus-bagus katalognya mungkin bisa saya follow gitu. Jadi banyakin komen-komen di akun-akun lain ya. Termasuk juga misalkan ya. Misalkan saya lihat apa namanya followernya ini, misalkan Just Brima ini ya. Nah, si Just Brima ini nanti kita juga mungkin bisa kepoin gitu ya, bisa kita like-in ya, misalkan kayak kita ngeliat ini nih, ya, ini misalkan, oh ini berarti orangnya jarang posting. Tapi ketika kita like ini, dia akan dapat notif gitu ya. Jadi mungkin kita bisa like ini, kadang-kadang mungkin kita bisa komen gitu ya, atau kita bisa apa namanya, bisa spam like beberapa, misalkan like 3 teratas gitu dan seterusnya. Jadi nggak usah di follow sebenarnya, karena kalau kita follow ya following kita akan lumayan tinggi. Ini doang sih yang masalah. Jadi following kita jadi lumayan tinggi. Kalau following kita tinggi itu biasanya buat brand mungkin kurang oke, karena followernya lebih dikit dibanding followingnya. Nah biasanya sih saya sukanya bukan dengan cara apa namanya, bukan dengan cara saya follow, tapi saya biasanya lebih suka dengan mungkin like atau komen gitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan bisa banyak melakukan interaksi dengan orang-orang yang mungkin berhubungan dengan kita, ya. Nah, mungkin interaksinya nanti Bapak Ibu bisa beberapa tipe ya. Misalkan satu bisa kita sebutnya dengan akun publik ya. Jadi akun publik tuh maksudnya dengan akun-akun yang kayak tadi bapak-bapak ide. Akun publik tuh maksudnya akun yang sifatnya media. Jadi akun-akun yang sifatnya isinya adalah konten-konten, bukan jualan ya. Atau Bapak Ibu nanti bisa misalkan coba kepoin follower-follower dari kompetitor Anda. Sorry, bukan follow tapi apa namanya, silakan kepoin dan apa namanya like atau komen di posting-postingnya dia. Oke? Atau yang ketiga mungkin Bapak Ibu nanti bisa cari di hashtag. Jadi silakan mungkin cari hashtag-hashtag yang berhubungan dengan Anda, ya. Misalkan kayak apa namanya? Misalkan baju batik tadi ya, misalkan kita cari dari baju batik, mungkin bukan baju batik tapi misalkan tips kerja misalkan. Nah, jadi kita misalkan hashtag publik saya sebutnya biasanya. Oke, hashtag publik itu maksudnya jadi kalau contoh ya, misalkan pakai contoh aja biar jelas. Misalkan contohnya adalah baju batik gini ya. Nah, akun publiknya misalkan kita bisa masuk ke bapak-bapak ide misalkan. Bapak-bapak ide. Kemudian follower dari kompetitor silakan lihat yang jualan baju batik misalkan batik keris, terus kita lihat orang-orang yang suka komen di sana, kita masuk ke dia, terus kita like-in, kita komen-komen di profilnya dia. Jadi biar mereka dapat notif, oh si baju batik murah itu baru saja melakukan like pada salah satu foto Anda. Terus kan jadi kepo, ini apa sih baju batik murah? Kalau dia suka dengan konten Anda, itu dia akan bisa jadi follow. Oke, hashtag publik ya, misalkan di sini kayak
tips kerja gitu ya, atau misalkan banyak yang udah berkeluarga gitu ya, misalkan tips anak gitu ya, tips merawat anak atau mendidik anak gitu misalkan. Jadi cari hashtag-hashtag yang berhubungan dengan ini, lalu kita cari orang-orang yang posting di di hashtag-hashtag ini, lalu kita komen di sana gitu. Jadi silakan, ini biasanya kita akan banyak melakukan komen-komen. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi awal-awal mungkin kita akan outreach atau bagi-bagi flyer ya. Tadi analoginya bagi-bagi flyer, misalkan 50 flyer per hari. Jadi artinya setiap hari kita akan kepoin banyak akun, terus kita komen-komen, kita like 50. Lalu mungkin makin jalan, kita udah tahu, oh ternyata ada efeknya ya. Jadi semangat kita misalkan mau lakukan 100, atau kita mau lakukan lebih. Nah itu bisa. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa lakukan. Yang kedua adalah outreach ini. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya. Oke. Yang ketiga adalah influencer. Nah, influencer ini mungkin kita akan bicara sedikit beda ya. Jadi yang namanya influencer ini kita akan saya akan sangat menyarankan dibanding Bapak Ibu spend uang terlalu banyak untuk cover influencer yang gede-gede. Sebenarnya pandemi ini ada plus minusnya juga gitu ya. Jadi dengan pandemi ini influencer tuh jadi nggak sesombong dulu. Itu yang kita rasakan. Dan ini juga beberapa brand-brand gede yang kita pegang itu sempat ownernya juga mention kayak gini. Jadi ketika pandemi ini semua orang jadi tahu kalau banyak bisnis yang kesusahan. Jadi influencer juga kesusahan. Ya, dalam arti kayak mereka juga mungkin nggak terima job sebanyak dulu. Di sisi lain juga mereka empati sama bisnis yang kesulitan. Jadi biasanya sekarang tarif-tarifnya tuh nggak segila dulu. Jadi kalau dulu misalkan benar-benar harus fix rate-nya segini, kalau rate-nya nggak segini nggak mau misalkan. Sekarang mungkin lebih kayak bisa barter gitu ya, bisa saling cross deh gitu, saling cross promote dan lain-lain, itu masih bisa diomongin. Nah, tapi balik lagi, biasanya di awal itu kita biasanya akan menyarankan buat Bapak Ibu sekalian untuk pakai influencer itu yang, jadi micro itu maksudnya adalah Bapak Ibu cari influencer-influencer yang mungkin masih di bawah 10.000 follower ya, atau di bawah 5.000 follower pun kadang-kadang nggak apa-apa. Asal kita lihat interaksinya tuh oke. Nah, jadi influencer yang micro ini biasanya bisa kita pakai barter barang. Jadi kita kasih sampel barang kita atau kita kasih barang kita, nanti sebagai gantinya dia akan story, dia akan review. Nah, jadi kita akan mencari sebanyak mungkin ya influencer-influencer yang seperti ini. Nah, cuman mungkin saya pengen kasih beberapa tips dan trik ya untuk ngobrol sama influencer kayak gimana. Jadi gini, intinya influencer kan juga manusia ya. Jadi semua manusia tuh suka kalau misalkan dihargai. Nah, jadi beberapa hal mungkin yang akan bisa dipakai itu yang pertama ya. Biasanya DM-nya formatnya gini ya. Ini akan saya kasih di sini ya contohnya. Nih, yang pertama adalah puji dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah puji. Nah, ini contohnya. Ini ada satu influencer yang lumayan terkenal namanya CN Lulabi ya. Jadi lumayan terkenal dia. Tapi dia bilang sampai dia story ya, izin aku share ya satu proposal yang benar-benar bikin terharu. Selama ini bukannya nggak pernah dapat cinta gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan Bapak Ibu bisa membuat surat kayak gini ya, itu influencernya akan menjadi hubungan baik. Nanti kita bisa dapetin lebih banyak sebenarnya ya, bisa jadi teman juga. Nah, itu yang lebih enak. Nah, jadi yang pertama adalah puji dulu. Jadi kita lihat di sini, aku suka cara Cici dalam review dan explain the product. I trust your food recommendation, dan hampir 90% of it aku pesan semua ya. Karena as simple, saya percaya kalau itu adalah real review. Jadi ini adalah pujiannya ya. Jadi Bapak Ibu coba lihat influencer ini bagusnya di mana. Misalkan, Kak, aku suka banget deh sama foto kakak, terutama foto kakak yang make ini di sini. Jadi harus spesifik gitu ya. Jadi jangan pujinya, aku suka banget deh sama foto kakak. Itu udah biasa gitu. Mereka akan udah denger itu 1000 kali. Nah, tapi kita bilang spesifik kalau kita benar-benar lihat fotonya dia yang mana. Aku suka banget deh style kakak yang di sini, cantik banget gini bla 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 gitu. Nah, jadi kita bilang spesifik, tapi jangan juga puji sesuatu yang tidak benar. Jadi
Dalam arti misalkan kita tahu nih influencer isinya endorsan semua gitu kan. Reviewnya juga kita coba beli satu makanan kagak enak gitu kan, dia cuman nge-review banget enak banget padahal kagak enak gitu. Nah, jadi jangan puji sesuatu yang kita tahu salah gitu, karena ya itu nggak enak juga kan, kita artinya kan bohong. Jadi pertama puji ya, jadi itu penting. Yang kedua adalah personal ya, jadi personal. Nah, personal tuh kita akan bilang misalkan Cis ini kan suka mie. Nah, kopi kami ini cenderung creamy, Ci, jadi harusnya semoga cocok di tes Cici. Jadi ini ya, kata kuncinya adalah suka ya. Jadi misalkan kakak kan saya lihat suka pakai baju yang kayak gini gitu ya. Kita kebetulan ada baju yang mirip lo dan lumayan unik gitu. Fotonya kayak gini. Nah, jadi apa namanya, kita being personal gitu. Karena kalau misalkan kita nggak personal ya dia akan biasa aja. Nah, sama yang terakhir ya, kita akan call to action. Jadi call to action maksudnya tujuan nge-lu DM tuh ngapain sih gitu. Nah, call to actionnya tuh jangan tanya kayak, Kak buat saya story gitu ya, itu gimana sih caranya gitu ya, buat saya story apa sih harus saya lakukan, sistemnya kayak gimana. Nanti Bapak Ibu akan dapetinnya price list gitu ya. Oh, satu story segini, satu feed segini. Kita nggak nyari itu. Jadi yang kita akan tanya adalah, Kak boleh nggak sih saya minta alamat karena saya pengen kakak nyobain produk saya gitu. Saya akan kirim ke alamat yang bisa alamat kakak yang bisa nerima barang gitu. Nah, jadi kita tanya alamatnya. Nah, setelah kayak misalkan dia oke, kamu bisa kirim ke sini misalkan buat barangnya. Kita kirim. Nah, setelah kita kirim jangan lupa nanti kita kasih notes yang lumayan personal. Jadi kita kasih notes yang lumayan personal, kita bilang, Kak, terima kasih sudah mau mencoba produk dari kami. Produk dari kami kualitasnya begini. Semoga kakak bisa menikmati. Terus kita tanda tangan. Nah, jadi dengan step-step kayak gini, dengan DM yang proper gitu ya, kemudian kita kirim dengan personal notes, itu kemungkinan besar banget itu Anda akan di story tanpa Anda harus minta gitu. Dan reviewnya biasanya akan lebih jujur. Jadi Bapak Ibu silakan mungkin bisa pakai cara ini ya. Ini udah sering bekerja, jadi Bapak Ibu contohnya ya, misalkan ada satu, waktu itu ada yang cerita ke saya, waktu itu dia dari guru honorer, kemudian dia mencoba untuk bikin usaha bakso aci, ya, kemudian setelah usaha bakso aci, salah satu yang dia pakai banyak tuh adalah ini, jadi dia cari influencer di dekatnya dia, kemudian dia DM satu-satu, kemudian akhirnya orang mau nge-review sampai akhirnya naik. Kemudian akhirnya dia punya outlet sendiri ya, sampai waktu itu sampai Metro TV datang liput dan lain-lain. Jadi untuk influencer ini bisa banget sih buat naikin bisnisnya kita ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah cara deketinnya begini, dengan cara DM, kemudian habis itu kita kita posting ya, kita kasih personal notes. Baru dia lebih cenderung akan story kita. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya adalah cara cari influencernya di mana. Nah, kalau cara cari influencernya, Bapak Ibu nanti pertama ya, misalkan kita cari brand yang cukup gede. Misalkan kita cari Brodo, misalkan ini adalah brand sepatu ya. Kita tahu yang banyak pakai ini, misalkan anak-anak yang gaul misalkan. Nah, kita lihat di bagian tag ya. Nah, di bagian tag ini kita lihat kalau misalkan ada yang like-nya banyak, misalkan ini ada like-nya 357 ya, 357. Nah, kita coba lihat ke sini ya, kita lihat ini followernya 11.500. Nah, ini mungkin bisa kita deketin nih gitu ya. Bisa kita kita bisa deketin untuk misalkan kita kasih sampel produk gitu. Nah, jadi contohnya nanti Bapak Ibu silakan bisa lihat juga ininya ya, lihat domisilinya. Ini ada 385, ada 153 gitu ya. Kemudian ini 461 gitu ya, 1027, 253. Jadi silakan nanti coba cari ya coba cari untuk akun-akun yang ada di bagian tag kompetitor. Itu cara pertama. Cara kedua yang saya paling suka juga untuk nyari micro influencer itu adalah cari tempat yang lagi ngehits di dekat Anda. Jadi kalau misalnya di Jakarta Pusat kan banyak tuh tempat ngopi ya kan, tempat
tempat-tempat baru, misalkan tempat yang lagi kekinian lah gitu ya, kekinian di mata anak-anak gitu, atau di mata target pasar Anda. Jadi misalkan contohnya apa ya? Contohnya KFC deh, misalkan KFC itu ada yang baru kan, Naughty by Nature ya. Nah, jadi kita cari nih Naughty by Nature. Nah, jadi kita cari ke lokasinya. Jadi bukan ke akunnya, tapi kita ke lokasinya. Nah, jadi kita ke lokasinya apa namanya KFC itu, ya. Kemudian kita lihat, ya. Kita lihat yang like-nya masih ini kan top post-nya kan udah gede-gede banget ya, 176.000 gitu kan, lumayan banyak. Gitu ya, 53 nih. Nah, ini mungkin bisa nih, ya. Jadi kita bisa 59 nih. Nah, jadi dari sini kita bisa ketemu anak-anak gaul ya. Jadi kita mungkin bisa DM dia dengan cara yang sama. Biasanya 2 cara itu yang saya pakai buat nemuin target pasar kita. Oke. Kan orang setuju di DM, pasti yang pertama kali dilakukan influencer apa? Mereka akan kepoin Instagramnya Anda. Makanya tadi penting sebelum kita melakukan yang step 2 ini, step 1-nya udah selesai. Jadi feed-nya udah rapi, kemudian brand kita udah rapi, ya orang ngeliat, oh ya ini brandnya serius nih gitu ya, bukan cuman yang asal bikin Instagram. Karena kalau asal bikin Instagram dia juga ini ditanyain alamat nih orang berniat jelek atau enggak gitu kan. Jadi orang akan belum tentu percaya juga. Nah jadi itu juga salah satu faktor yang nanti Bapak Ibu harus consider. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah giveaway ya. Jadi kalau giveaway itu biasanya saya akan paling menyarankan untuk Bapak Ibu itu untuk giveaway-nya hadiahnya adalah produk atau jasa kita. Udah ini yang paling benar. Karena kalau kita misalkan pakai giveaway tunai, giveaway pulsa, atau giveaway handphone atau gadget, itu jadinya apa? Jadinya orang akan banyak yang komen, banyak yang like, tapi itu bukan target pasar kita sama sekali. Gitu. Jadi target pasar kita adalah yang dia menambahkan produk atau jasanya. Nah, jadi apa namanya? Produk atau jasa ikut giveaway ini artinya orang itu paling tidak ya. Jadi kalau kita give desain misalkan ya berarti giveaway-nya jasa desain. Nah, ini mungkin engagement atau yang ikut sertakan lebih sedikit, tetapi itu kan jauh lebih relevan. Jadi ini biasanya akan kita sarankan di sini. Jadi jangan bikin giveaway yang ini. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya follower Anda nggak akan respon sama konten-konten selanjutnya. Jadinya reputasi akun Anda akan makin jelek. Jadi bisa kita akan banyak main di sini. Oke? Ya, jadi kalau misalkan toko mungkin bisa jadi kayak Anda kasih voucher ya. Misalkan voucher 50.000 untuk misalkan 10 pemenang, total 500.000 misalkan giveaway-nya. Oke? Nah, untuk awal-awal mungkin Bapak Ibu harus posting dengan ini ya. Harus posting dengan apa namanya? Dengan dengan plus sama iklan gitu ya, dengan iklan. Tetapi untuk nantinya itu sebenarnya udah nggak perlu diiklanin pun akan udah lumayan jalan. Nah, biasanya yang akan kita lakukan adalah yang paling simpel itu adalah kita kasih tebak-tebakan sedikit, lalu suruh dia untuk jawab di komen, kemudian habis itu tag 3 temannya, kemudian habis itu ya udah biarkan jalan seperti itu. Ya. Jadi contohnya ya misalkan ini juga akunnya masih baru ya, baru mulai di boost banget itu mungkin di bulan Oktober, November tahun lalu. Itu baru mulai di boost banget ya. Ini cepat banget naiknya karena setiap minggu dia ada giveaway 500.000. Jadi 500.000 per minggu total budgetnya 2 juta. Tetapi setiap kali giveaway itu yang ikut bisa 600, 700, terus kayak followernya jadi naik setiap minggu tuh paling nggak naik 1.000 gitu ya, naik berapa ratus gitu. Jadi cepat naik. Tapi giveaway-nya apa? Giveaway-nya adalah voucher belanja, bukannya giveaway-nya adalah pulsa gitu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa dipikirkan ya untuk giveaway-nya gimana. Oke. Itu ya mungkin yang saya pengen share. Mungkin terakhir ya sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi dan sudah akan kita tutup, itu mungkin saya pengen jelasin sedikit tentang Instagram
ke slide ini, cuman mungkin saya akan gambarin aja ya di sini. Oke. Nah, kalau kita bicara Instagram Ads, ya, paling mudah itu nanti Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Instagram, ya. Kalau yang lebih sulit itu Bapak Ibu tapi yang kita lebih sarankan adalah kita pakai laptop, itu namanya Ads Manager. Nah, kalau di app itu namanya tombol promote. Nah, untuk kita bisa melakukan iklan di Instagram pakai promote ini, satu, Instagramnya harus dirubah menjadi bisnis. Nah, Instagram dirubah jadi bisnis itu nanti Bapak Ibu silakan bisa ke akun ya. Jadi saya tulis di sini ya. Account, kemudian habis itu di sini ada switch to business ya. Jadi ada switch to business account. Ya. Habis itu ya nanti Bapak Ibu setiap posting yang ada silakan diklik promote ya, tombol promote. Nah, ini kalau di Ads Manager lebih ruwet lagi karena harus bikin campaign, harus bikin ad set, harus bikin ads. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu yang serius ingin marketing di Instagram, kita akan sangat-sangat menyarankan buat Bapak Ibu di sini sih. Ya, di bagian di bagian Ads Manager ini. Kayak gitu. Oke. Itu ya, mungkin Bapak Ibu yang kita pengen share, mungkin ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke kita. Ya, bisa tulis di kolom chat ya. Jadi saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan, lalu mungkin akan saya balikan lagi nanti ke panitia. Karena untuk materi hari ini sih sebenarnya itu yang kita pengen share. Ya, jadi untuk mungkin menyimpulkan dulu, jadi jangan lupa untuk persiapan. Jadi persiapan itu tadi kayak mood board, kemudian habis itu kita pakai tools ya untuk desain. Kemudian ini kan untuk gambar ya, untuk image. Kalau untuk video nanti Bapak Ibu untuk bikin itu biasanya saya suka pakai VN atau pakai KineMaster ya, atau pakai InShot. Tapi ini biasanya beberapa berbayar, yang ini gratis gitu ya. Tapi kalau KineMaster juga gratis tapi ada watermarknya. Jadi silakan nanti bisa dipilih mau pakai yang mana. Oke. Kemudian jangan lupa highlight ya. Kemudian jangan lupa bio, sama jangan lupa untuk bio link juga. Jadi tambahkan bio link di sini. Oke. Kemudian jangan lupa untuk selalu mindset-nya adalah mindset produsen. Ya, jadi kita harus selalu riset kompetitor. Karena kalau misalkan ditanya, saya sering banget dapat pertanyaan spesifik, misalkan Pak, kalau misalkan saya pengen jualan alat mancing ikan gitu ya, di Instagram caranya gimana? Jawaban paling simpelnya adalah silakan riset kompetitor Anda, mereka posting kayak gimana, offernya kayak gimana. Lalu kalau di penjualannya nanti misalkan mereka Instagram cuma sebagai pintu masuk ke marketplace misalkan, nah itu Bapak Ibu silakan di riset ya kompetitornya. Oke, kemudian marketing di Instagram itu ada beberapa cara di sini. Ada yang minta teman saudara, ada yang outreach, ya, ada yang pakai hashtag, ada yang pakai micro influencer, pakai Instagram Ads, pakai giveaway. Jadi ini nanti akan Bapak Ibu bisa usahakan satu-satu, ya. Jangan buru-buru ya. Jadi nanti dalemin dulu satu, misalkan, saya pengen dalemin dulu cara buat hubungan sama influencer. Nah, coba aja, silakan. Minggu ini fokus ke misalkan dapetin 3 micro influencer. Berarti ya udah kita jalanin micro influencer ada 3. Lalu misalkan minggu depan saya pengen lebih banyak lagi, saya pengen fokusin ke 5. Minggu depan saya pengen fokus ke 10, silakan. Gitu. Jadi dalemin dulu satu, nanti Bapak Ibu akan bisa jalan. Ya. Oke, ini beberapa tadi ya, slide-slide-nya, giveaway. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin tertarik buat info lebih lanjut ya, kita ada websitenya di pakar.co.id, Instagramnya di @pakar.id, jadi kalau mau di-follow ya. Itu mungkin saya akan bahas beberapa pertanyaan. Kalau dari IG akun pindah ke IG bisnis, postingan kita yang di IG akun hilang nggak ya? Atau bisa masuk nggak sih di IG bisnis? Nggak masalah, Bu Pak Syarifah ya. Jadi atau Bu Syarifah itu tidak masalah, karena kalau pindah ke bisnis itu tidak akan menghapus konten sama sekali. Ya. Oke, dari Bu Santi, IG Ads bayar berapa ya? Kalau nggak salah ada harga paketannya. Harga paketannya tidak ada, Bu Santi ya. Jadi dia sistemnya adalah budget. Jadi misalkan kita begitu klik promote itu nanti kita akan ditanya mau budget berapa. Misalkan kita mau budgetnya 50.000 atau kita mau budgetnya 100.000 atau kita mau budgetnya 150.000 selama berapa hari? Misalkan selama 3 hari atau selama 4 hari. Jadi kita biasanya akan tentukan budget sama durasinya. Gitu ya. Oke,
Oke, dari Pak Wahyudi ya, cara pasang Facebook Ads atau IG Ads kemana? Tadi ya, jadi di akun Instagram itu harus di-convert dulu ke IG bisnis. Ya, jadi di-convert dulu, dikonversi ke IG bisnis, kemudian di situ diklik di tombol promote. Ya, jadi diklik di tombol promote, nanti di promote itu nanti Bapak Ibu akan bisa, akan bisa lakukan next, gitu ya. Kalau IG Ads dari Bu Leila, kalau IG Ads, kalau di report ngaruh nggak ke IG kita? Maksudnya di report atau di hide sama pengunjung? Itu pasti akan mempengaruhi reputasi iklan Anda. Jadi mungkin iklan Anda dalam tanda kutip akan menjadi sedikit mahal. Tapi kalau reportnya ngasal juga biasanya nggak sih, gitu. Jadi Facebook sama Instagram biasanya nggak akan bikin jadi itu masalah sih, gitu. Oke, dari Bu Lilis ya, untuk penulisan di hashtag yang benar pakai tulisannya huruf bagaimana, besar semua, kecil atau gimana? Saya sih biasanya biar rapi itu pakai huruf kecil atau huruf besar sebenarnya bebas. Biasanya sih kalau buat kata-katanya lebih dari 2 kata, misalkan contohnya apa ya? Jadi tergantung sih. Kalau saya sih biasanya lebih suka kecil semua. Jadi misalkan contohnya misalkan tampil beda gitu ya. Tampil beda misalkan. Nah, misal crispy and yummy gitu, Mas. Apa, sorry? Crispy and yummy. Oh, misalkan crispy and yummy gitu ya. Nah, kalau kayak gini ya mendingan mungkin kecil semua ya. Jadi crispy and yummy gitu. Nah, itu silakan nanti mungkin dibikin kecil semua. Atau kalau ada penulisan yang ini juga nggak apa-apa. Misalkan mau crispy and yummy gitu ya. And yummy misalkan. Nah, jadi lihat aja yang bagus dan kelihatan menariknya gimana, karena secara teknisnya nggak ada bedanya. Mau pakai yang kecil semua atau mau pakai yang gede itu sama aja. Nggak ada aturan khusus ya, Mas? Pakai spasi atau enggak? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Terima kasih, Mas. Oke. Bu Lela, kadang kan biasanya terlalu sering muncul kena di report atau hide. Enggak sih. Biasanya sih enggak ya. Jarang kok orang nge-report sama hide, karena mereka juga biasanya nggak tahu. Dari Pak Fauzi ya, apabila kita menghubungi micro influencer apakah berbayar? Apabila berbayar biasanya pasaran berapa atau dihargai oleh influencer itu sendiri. Nah, influencer itu adalah pasar yang lumayan fragmented, dalam arti nggak ada harga pasar gimana-gimana ya. Cuman biasanya itu Bapak Ibu kalau micro influencer tuh bisa nggak usah bayar. Jadi kita cari yang influencer yang nggak perlu bayar, tapi kita kirim barang aja gitu. Ya. Boleh tukar-tukaran IG nggak, nanti saling follow untuk para partisipan dari Bu Lela. Nah, ini mungkin dari panitia Zoom-nya mungkin bisa difasilitasi kalau misalkan mau ya. Untuk hal ini. Oke, dari saya sih mungkin udah ya. Itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan, tapi kalau enggak mungkin saya balikin lagi kali ya ke Pak Titis ya. Baik, terima kasih Pak Adit. Ada yang ingin bertanya kembali? Mumpung Pak Aditnya masih di sini nih, jarang-jarang loh. Ini Pak Adit jam terbangnya sudah tinggi dan memang sudah sangat pengalaman di bidang dunia digital marketing. Ada lagi yang ingin bertanya atau selain di chat ada yang ingin bertanya langsung? Boleh langsung di unmute kalau memang ada yang ingin bertanya langsung. Saya hitung sampai 10. Kalau nggak ada pertanyaan, saya close acara ini. Saya akhiri acara ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bahwa dari saya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa untuk menerapkan go digital secara efektif itu memang diperlukan effort lebih yang tentunya akan memakan waktu, tenaga, kreativitas, pikiran, bahkan uang ya Pak. Jika memang dalam pengelolaan media sosial membutuhkan sewa influencer, admin khusus, dan menggunakan jasa konsultan untuk memproduksi konten-konten berupa foto, video, atau grafis yang memang menarik untuk diunggah ke media sosial. Untuk itu, pengelolaan media sosial perlu didukung oleh penguasaan tools desain seperti yang tadi disampaikan Pak Adit, seperti Canva, Poster My Wall, KineMaster, dan sebagainya, untuk menghemat biaya dalam membuat konten-konten yang menarik ke dalam media sosial. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akan saja.
Demikian rangkaian acara webinar dengan tema peran media sosial untuk meningkatkan omset UMKM, kolaborasi antara suku dinas transmigrasi dan energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Lembaga Pelatihan Kerja Pakar. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta di bidang digital marketing, khususnya dalam mengelola media sosial yang kedepannya mungkin dapat bermanfaat untuk memasarkan dan mengembangkan usahanya. Kami selaku panitia mewakili suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPK Pakar yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Adit. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Adit kepada peserta pada kesempatan hal ini dapat bermanfaat untuk mengetahuinya ke depannya. Maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sementara untuk selanjutnya kita foto bersama ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, kita foto bersama ya, Pak, Bu. Sebentar ya. Saya akan screenshot setiap halamannya sebentar. Jangan keluar dulu dari Zoom. Oke, baik. Halaman pertama saya screenshot dulu ya. Kalau bisa semua videonya dimunculkan. Kameranya di-on-kan. Supaya wajah cantik dan gantengnya kelihatan nih. Nah, tuh ada yang senyum-senyum sendiri tuh. Ayo, banyak yang belum di-on-kan kameranya. Boleh di-on-kan semua? Siap ya, 1, 2, 3. Screenshot halaman 1. Halaman kedua. 1, 2, 3. Tolong dibantu ya teman-teman. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tolong kirim-kirim di grup ya fotonya. Terima kasih.